Buku 2C judulnya adalah Tugasku Sehari-hari. Nah, anak-anak di rumah bisa siapkan bukunya agar bisa mengikuti pembelajaran yang akan teacher berikan. Oke, di hari ini kita akan memasuki buku 2C di subtema 1 pembelajaran 1 dan 2, di mana ada 4 mata pelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP, dan juga PKN. Nah, anak-anak di rumah kita buka bukunya dari halaman 2. Di sana ada judulnya subtema 1, Tugasku Sehari-hari di Rumah. Nah, jadi kita masuk di pembelajaran 1. Hari ini di subtema 1 dan di buku 2C ini pelajaran bahasa Indonesianya kita akan mempelajari tentang letak suatu tempat. Saya diceritanya rumah kalian di mana, atau kalian tinggal di mana, sekolah kalian berada di mana, kalian harus bisa menjelaskannya. Bagaimana teacher? Saya kurang tahu. Nah, supaya bisa tahu lebih jelas, perhatikan video berikut ini ya. Di sana kita baca, Nina bangun tidur pukul 5 pagi. Nina segera beribadah dan merapikan tempat tidurnya. Setelah itu, Nina bersiap pergi ke sekolah. Rumah Nina tidak jauh dari sekolah. Nina pergi ke sekolah diantar ibu. Nina pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Nina hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk sampai di sekolah. Sekolah Nina terletak di antara toko kue dan taman bermain. Nah, kalian perhatikan denahnya ini ya. Ini sekolahnya Nina, ini toko kue dan juga taman bermain. Kalau seandainya sekarang teacher tanya, sekolah kalian terletak di mana? Di antara apa dan apa? Di antara TK Manggala dan juga SD apa? SD Negeri. SD Negeri berapa? SD Negeri 39 ya. Atau misalnya ada yang tanya, sekolah kalian terletak di jalan apa? Di jalan apa? Ada yang tahu? Iya, betul. Sekolah kita atau sekolah kalian terletak di Jalan Kapten Marzuki. Hari ini atau di buku 2C ini kita akan mempelajari letak suatu tempat agar kalian nanti bisa menjelaskan juga bagaimana letak rumah kalian, letak sekolah kalian, atau bahkan letak tempat taman bermain. Nah, sekolah Nina terletak di antara toko kue dan taman bermain. Toko kue terletak di sebelah kanan sekolah. Nah, kita lihatnya seperti ini ya. Seperti ini, bukan seperti ini. Bukunya ditegakkan di depan dada seperti ini. Coba semuanya di rumah ikuti teacher. Bukunya diletakkan di depan dada tegak seperti ini. Nah, ini sekolahnya ya. Ingat, ini bagian kiri, ini tangan kiri, jadi ini sebelah kiri. Dan ini sebelah kanan karena ini tangan kanan. Jadi toko kue terletak di sebelah kanan sekolah Nina. Ya. Nah, sekarang teacher tanya, yang terletak di sebelah kanan sekolah kita apa? Yang terletak sebelah kanan sekolah kita adalah TK Manggala. Ya. Lalu taman bermain terletak di sebelah kiri sekolah. Nah, yang terletak di sebelah kiri sekolah kita apa? SD Negeri. Ya, SD Negeri terletak di sebelah kiri SD Manggala. Nah, kalau saya tanya, rumah kalian terletak di antara apa dan apa? Rumah siapa? Entah rumah temannya namanya siapa? Coba kalian sebutkan saja ya, tidak usah ditulis. Nah, hari ini kita akan mempelajarinya itu. Di depan sekolah Nina terdapat gedung kantor pos. Nah, di depannya ada kantor pos. Lalu kalau di depan sekolah Manggala ada apa sih? Ada rumah warga atau rumah masyarakat. Ya, sudah bisa berarti menjelaskan. Nanti kalau misalnya saya teacher kasih tugas untuk menggambarkan letaknya ini sesuai dengan jalannya, atau tulis nama jalannya juga di sebelah kiri dan kanannya apa sekolah kita, kalian harus bisa ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pelajaran matematika, yaitu menyebutkan dan membandingkan nilai uang logam. Kalian pasti sudah tahu apa itu uang logam ya. Sebelum teacher menjelaskan uang logam, teacher akan jelaskan uang itu ada 2 jenis. Ada uang logam dan uang kertas. Nah, 2 jenis uang itu akan kita pelajari di buku 2C. Tapi yang pertama akan kita pelajari adalah uang
adalah mata uang Indonesia. Lalu ini 200 rupiah. Lalu yang ini 500 rupiah ya. Nah, nanti saya tulis ini sudah diurutkan dari yang paling kecil ya. 100, 200 dan 300. Nah, sekarang kita harus bisa membandingkannya. Kemarin kita sudah pernah membandingkan bilangan. Hari ini kita bandingkan di dalam mata uang atau dalam uang logam. Saya cara tulis 100 atau gambarnya 100, 500. Kita isi di sini apa? Lihat di halaman 5. Isi lebih besar dari atau lebih kecil dari. Sekarang 100 titik-titik 500. Berarti 100 rupiah lebih apa? Lebih kecil dari 500 rupiah. Nah, untuk mencoba atau melihat kalian mengerti atau tidak, coba bisa kalian isi di halaman 5. Itu ada 4 soal. Kalian isi dengan kata-kata lebih besar dari atau lebih kecil dari ya. Kalau sudah nanti bisa dikumpulkan ke Google Classroom ya, difoto lalu ke Google Classroom, nanti teacher akan berikan tempat untuk mengumpulnya. Oke? Sekarang kita lanjut ke SBDP. SBDP-nya adalah memainkan pola irama. Apa itu pola irama? Nah, di sana dengar, teacher baca ya. Nina mendengar bunyi bel masuk sekolah. Bunyi bel masuk terdiri dari 2 kali bunyi pendek dan 1 kali bunyi panjang. Nah, biasanya kalau di sekolah pun juga bunyi bel itu 3 kali nih ya. Tet, tet, tet. Nah, gitu. Jadi 2 kali bunyi pendek dan 1 kali bunyi panjang. Sedangkan bunyi bel tanda istirahat hanya terdiri dari 2 kali bunyi pendek. Nah, kalau jam istirahat atau jam break hanya 2 kali bunyi pendek. Tet, tet. Nah, langsung dia itu bunyi dari istirahat. Lalu, bunyi bel itu membentuk irama. Irama adalah bunyi yang berulang secara teratur. Pola irama dapat bermacam-macam. Nah, di sana ada 3 ya. Ada A, B, dan C. Ada pola irama birama 2 memiliki 2 hitungan atau ketukan. Ya, seperti ini. Ini prok, prok, prok. Ini prak, prak, prak. Jadi prok, prak, prok, prak. Nah, gitu. Itu kalau yang 2 hitungan. Kalau yang 3 hitungan, prok, prok, prak, prok, prok, prak. Nah, kalau yang 4, prok, prok, prak, prak, prok, prok, prak, prak. Nah, nanti dari pola birama ini bisa menjadi sebuah tarian yang indah. Bagaimana tadi kalau yang 2? Prok, prak, prok, prak. Kalau yang 3, prok, prok, prak, prok, prok, prak ya. Kalau yang 4, prok, prok, prak, prak, prok, prok, prak, prak. Gitu. Oke? Dihafalkan, nanti siapa tahu ada masuk di PH. Oke? Nah, untuk pelatihan yang pertama, hari ini teacher tidak akan memberikan tugas banyak-banyak. Bagaimana kalau kita jawab sama-sama ya? Nomor 1, nomor 2, 3, dan 4. Kita jawab sama-sama. Bacalah teks berikut dengan seksama. Rumah Deli, ini rumah Deli, ini rumah Mary. Rumah Deli dan Mary berdekatan. Rumah Deli, ya, rumah Deli berada di sebelah kiri taman. Ini taman, tamannya ini. Ini rumah Deli, berarti sebelah kiri kan? Sebelah kiri sini ya. Lalu, rumah Mary berada di sebelah kanan taman. Nah, di seberang taman ada masjid. Nah, kita isi. Isilah titik-titik berikut sesuai bacaan dan gambar di atas. A. Taman bermain terletak di antara rumah Deli dan rumah siapa? Rumah Mary. Jadi isinya rumah Mary, itu untuk yang A. Lalu yang B. Masjid terletak di depan apa ya? Di depan taman bermain. Lalu Mary ingin ke rumah Deli. Setelah keluar
belok ke, nah Mary-nya keluar mau ke rumah Deli ya tadi. Keluar, belok kemana dia kata teacher? Ini sebelah mana? Ke kiri, belok ke kiri, lurus terus baru sampai. Lalu, jika dilihat dari halaman masjid, rumah Mary terletak di sebelah titik-titik taman. Nah, misalnya masjidnya ini ya. Kalau kita melihat seperti ini, berarti kita lihat dari taman bermain. Tapi dia suruh dari halaman masjid, berarti kita melihatnya seperti ini. Nah, jika dilihat dari halaman masjid, rumah Mary terletak di sebelah apa? Sebelah kiri. Jadi, jika dilihat dari halaman masjid, rumah Mary terletak di sebelah kiri taman. Itu untuk yang nomor 1. Jadi nomor 1 harus bisa dijawab dengan cara melihat video ini. Nomor 2. Pasangkan uang logam dengan nilai yang sesuai. Oke, coba cara berpikir dulu. Kita pasangkan ya. Di sini ada 200, 500, 1000 dan 100. Di sini ada 200, kita cari yang 200, tarik garisnya 200. 500 tarik garisnya ya. Lalu 1000 tarik garisnya ke ujung. Lalu 100 di bawahnya sendiri. Sudah? Nah, begini jawabannya ya. Bisa ya semua ya, anak-anak ya? Oke, lanjut ke nomor 3. Tuliskan nilai dan penulisan uang logam berikut. Nah, untuk ditulis dan nilainya ini kalian bisa perhatikan atau menghafal di halaman 4. Ini adalah ditulis dan nilainya. Mari kita tulis. Kalau ditulis menggunakan RP. Oke, kita tulis papan tulis aja ya. Kalau ditulis itu menggunakan RP. Nah, misalnya di situ ada uang 1000 ya. Dia tanya ditulis dan nilainya. Di halaman 4 bisa kita lihat kalau untuk yang ditulis itu menggunakan RP. Jadi RP 1.000,00. Jangan lupa di ujungnya harus ada diberikan 2 0, koma lalu nolnya ada 2 ya. Nilainya berapa nilainya? 1000 rupiah. Oke, lanjut bilangan yang kedua, ini yang A. Lalu yang B-nya ada uang logam nilainya 500. Coba kita isi ditulis dan nilainya. Ditulisnya RP 500,00. Lalu nilainya 500 rupiah. Bisa ya? Nah, ini untuk soal nomor 3. Lalu yang nomor 4 kita jawab sama-sama. Bandingkan nilai uang berikut dengan menuliskan lebih kecil dari atau lebih besar dari. 500 titik 1000. Apa? Lebih besar atau lebih kecil? 500 lebih, isi ya, lebih kecil dari 1000 rupiah. Lalu 500 titik 200. Jadi 500, 5 sama 2. Besar mana? Besar 5. Jadi 500 lebih besar dari 200. Nah, jadi untuk semua di Ayo Berlatih yang pertama di halaman 7 dan 8, kalian harus mengisinya dengan tepat dan benar dengan cara melihat video yang sudah teacher berikan. Jika jawabannya beda, tidak akan teacher periksa. Ataupun nanti kalau sudah selesai dijawab, tidak apa-apa, tidak usah diperiksa, tapi harus diberitahu ke teacher, suruh orang tuanya atau karena saya bilang, Mami, kisah teacher Nora kalau saya sudah selesai mengisinya. Oke, lanjut kita ke pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 ini ada pelajaran bahasa Indonesia dan PKN. Sama seperti yang tadi di halaman 10, itu masih melihat denah atau letak suatu tempat ya. Coba diperhatikan lagi di sana. Di sebelah manakah rumah Deli jika dilihat dari lapangan? Mana rumah Deli? Teacher nggak lihat.
belakang toko kue, ya, di belakang toko kue. Nah, itu untuk yang bahasa Indonesia. Lalu PKM-nya kita belajar mengenai keragaman tugas di rumah. Nah, di sini ada disebutkan bahwa Nina sesampai di rumah segera pulang ke rumah. Sesampai di rumah Nina mandi sore. Keluarga Nina pun beribadah bersama. Setelah beribadah, ibu menyiapkan makan malam, lalu Nina membantunya dan Adi membantu ayah menata meja makanan. Nah, di sini sudah bisa kita ketahui bahwa Adi dan Nina sudah mempunyai keragaman tugas masing-masing di rumah, di mana Nina membantu ibu menyiapkan makanan dan Adi membantu ayah menata meja makan. Ya, tugas di rumah itu harus dikerjakan dengan baik dan tertib. Mungkin tugas kalian, keragaman tugas di rumah beda-beda ya, dengan kakaknya atau adiknya. Ada yang merapikan mainan, membantu ibu mencuci piring, membantu menyapu rumah, berbeda-beda ya. Itulah yang disebut dengan keragaman. Oke? Nah, ini tuh tugas yang kedua. Ya, ayo berlatih di halaman 12. Kalian kerjakan soal nomor 1 dan 2. Nomor 1, seperti yang teacher ajarkan di ayo berlatih pertama tadi, harus melihat denah atau petanya ini ya, untuk menentukan letak suatu tempat. Lalu nomor 2, ini contoh tugasmu terhadap ibu, ayah, adik, dan kakak. Itu tugasnya di rumah. Terserah, tidak boleh lihat buku. Tugas kalian apa? Misalnya membantu ibu menyiram bunga, membantu ibu mengepel, membantu ayah mencuci mobil. Itu pasti berbeda-beda ya. Kalian isi sendiri. Nah, untuk kali ini jawabannya boleh ditulis langsung di buku cetak. Jika sudah selesai, langsung dikumpulkan ke teacher melalui Google Classroom. Oke, sampai sini dulu penjelasan teacher hari ini. Sampai bertemu di penjelasan berikutnya.